Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahla sidqi wal wafa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedih rasanya hati kita yang mana sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang amalan anak cucu Adam dilipat gandakan. Oleh karena itu, kalau kita melihat fenomena yang sekarang ini, betapa kalau kita melihat di media massa, internet, media cetak dan lain sebagainya, betapa berburu baju baru di dalam keadaan yang sekarang ini, dalam anjuran pemerintah untuk stay at home, berdiam di rumah. Akan tetapi apa yang terjadi, kita lihat fenomena yang sekarang ini. Oleh karena itu, di penghujung Ramadan ini, jangan kita terlena, jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Mari kejar bulan penuh keberkahan ini, bulan penuh ampunan ini. Kita manfaatkan sebaik mungkin, karena pada hakikatnya, pada waktunya kita akan bertemu dengan Idul Fitri yang bermakna laisal Id liman labisal jadid walakinnal Id liman taqwahu wa imanuhu yazid. Bukanlah dikatakan Id barang siapa yang berpakaian baru, akan tetapi yang dinamakan Idul Fitri itu barang siapa setelah keluar Ramadan ini dia keimanannya bertambah dan ketakwaannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan berakhir. Kaum muslimin dipertemukan dengan bulan Syawal atau 1 Syawal, yaitu menyambut Idul Fitri. Setiap muslim dalam kondisi apapun disunnahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tahlil, menyerukan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan takbir dimulai sejak dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga menjelang dilaksanakannya salat Idul Fitri. Disunnahkan membaca takbir baik di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan, di jalan, di rumah sakit, di kantor, maupun di tempat-tempat umum lainnya sebagai syiar keagamaan. Pelaksanaan takbir bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa juga bersama-sama, bisa dengan suara keras atau jahar, bisa juga dengan suara pelan. Keesokan paginya, kaum muslimin disunnahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika kondisi normal, sesungguhnya sholat Idul Fitri disunnahkan untuk dilakukan berjamaah di tanah lapang maupun di masjid-masjid besar. Sebelum sholat Idul Fitri dimulai, disunnahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat dimulai dengan menyerukan kalimat as-salatu jami'ah tanpa azan dan iqamah. As-salatu jami'ah. Adapun tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri, yang pertama adalah berniat. Berniat dilakukan di dalam hati, dan untuk memperkuat boleh juga dilafalkan. Bunyi niatnya, usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman jika sebagai makmum, imaman jika sebagai imam, lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum atau sebagai imam karena Allah Ta'ala. Lalu membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, maka bertakbir sebanyak 7 kali selain daripada takbiratul ihram tadi. Di antara takbir yang 7 ini, dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai takbir yang ketujuh, maka dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan membaca surat pendek dari Al-Quran. Jika hafal surat Al-A'la, maka disunnahkan untuk membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi memasuki rakaat yang kedua sebagaimana biasanya. Setelah berada pada posisi rakaat yang kedua, sebelum memulai membaca Al-Fatihah, disunnahkan bertakbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan, di luar takbir saat berdiri tadi. Kemudian di antara takbir-takbir tersebut, disunnahkan membaca seperti yang pertama tadi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu barulah membaca surat Al-Fatihah, diteruskan dengan bacaan surat pendek dari Al-Quran. Atau jika hafal, maka dianjurkan membaca surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua ini. Setelah itu rukuk, sujud, dan seterusnya hingga salam. Dan setelah salam, disunnahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri jika itu dilaksanakan di tanah lapang ataupun di masjid secara berjamaah. Namun, jika dilaksanakan di rumah, maka tidak apa-apa untuk tidak diadakan khutbah. Selain berjamaah, sholat Idul Fitri juga boleh dilakukan sendirian. Tata cara sholatnya sama seperti tadi, hanya berbeda pada niatnya. Jika sholat Idul Fitri sendirian, maka lafal niat usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Niat aku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat lillahi ta'ala. Lalu bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat tersebut semuanya dilakukan dengan sir atau dengan pelan, karena dilakukan dengan sendirian. Selamat merayakan Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal, minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khairin.